Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-195. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kenangannya mulai menjelajahi kembali masa-masa yang pernah dilampauinya. Ia hampir pingsan ketakutan ketika ia bertemu dengan alap-alap Jolotundo di daerah ini. Apalagi ketika kemudian kakaknya menyuruhnya berangkat sendiri ke Sangkalputung untuk menemui pamannya. Seandainya kakaknya tidak mengancam untuk membunuhnya, maka ia pun pasti tidak akan berani berangkat. Agung Sedayu itu tersadar ketika ia mendengar Kitanu Metir bertanya, "Kita akan menempuh jalan yang mana, Ngger? Apakah kita akan lewat Kali Asat dan melalui tikungan Randu Alas? Barangkali Angger masih ingin bertemu dengan sahabat Angger di sana." Gendruwo bermata satu. Agung Sedayu berdesah. Swandaru yang tidak tahu maksud Kiai Gringsing tiba-tiba menyahut, "Terlampau jauh, Kiai. Kita tidak akan melalui Kali Asat." Perjalanan itu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan Sangkalputung. Jarak antara kedua kademangan itu memang tidak terlampau jauh, tetapi kekalutan yang timbul di daerah itu, orang-orang Jipang yang berkeliaran, apalagi kemudian setelah Tohpati mengambil tempat di hutan-hutan yang tidak terlampau lebat di sebelah barat Sangkalputung, maka kedua kademangan itu seakan-akan telah dipisahkan oleh lautan. Perjalanan dari kademangan yang satu ke kademangan yang lain terasa terlampau menakutkan. Padukuhan-padukuhan kecil yang berada di antara kedua kademangan itu pun menjadi semakin kecil. Bahkan penduduknya kadang-kadang merasa tidak mendapat perlindungan sama sekali, sehingga pada saat-saat itu mereka tidak akan dapat menolak apabila orang-orang Jipang seperti alap-alap Jolotundo, Pandey Besi Sendang Gabus yang terbunuh oleh Untara, Ploso Ireng yang kemudian dibunuh oleh Sidanti, dan Sono Keling yang sudah terbunuh pula beserta anak buah mereka, datang untuk mengambil persediaan makanan mereka yang memang sudah terlampau tipis. Orang-orang Jipang itu mengambil apa saja yang dapat mereka ambil sebelum mereka berhasil merebut pusat lumbung makanan dan kekayaan di daerah selatan itu, Sangkalputung. Tetapi dalam keadaan kini, maka jarak antara kedua kademangan itu terasa terlampau dekat. Belum lagi matahari melampaui puncak langit, maka mereka sudah menjadi semakin dekat dengan Sangkalputung. Sekar Mirah hampir-hampir tidak sabar lagi menunggu jarak yang sudah kian pendek itu. Seandainya ia mampu, ia pasti akan meloncat langsung ke halaman rumahnya, berlari mendapatkan ayahnya dan memeluk ibunya. Tetapi ia masih harus tetap berada di punggung kudanya. Beberapa saat kemudian, mereka telah masuk ke daerah kademangan Sangkalputung. Mereka telah berada di tengah-tengah bulak persawahan.
Bulak yang beberapa saat yang lampau jarang-jarang sekali disentuh tangan karena keadaan, tetapi kini sawah-sawah itu telah mulai tampak dibasahi oleh air. Sebentar lagi sawah-sawah itu pasti akan menjadi hijau kembali apabila orang-orang Sangkal Putung telah yakin bahwa tidak akan ada gangguan lagi yang bakal datang ke kademangan mereka. Agaknya orang-orang telah mulai memperbaiki parit-parit dan mengalirkan air ke sawah-sawah yang selama ini tidak sempat ditanaminya. Semakin dekat dengan induk Kademangan, maka sawah-sawah telah menjadi hijau. Sawah-sawah itu masih tetap selalu digarap meskipun dalam keadaan yang kalut, karena sawah-sawah itu terletak tidak terlampau jauh dari induk Kademangan. Melihat induk Kademangan yang terbentang di hadapannya, dada Sekar Mirah menjadi berdebar-debar. Beberapa lama ia tidak melihat wajah kampung halamannya. Terasa seakan-akan sudah bertahun-tahun, apalagi apabila diingatnya bahwa hampir saja ia terjerumus ke dalam jurang yang terlampau dalam, dan ia yakin bahwa ia pasti tidak akan bangkit kembali. Kademangan Sangkal Putung yang terbentang itu seolah-olah seperti seorang raksasa yang baru berbaring diam. Warnanya yang hijau sekar langsung terasa menyentuh hati. Ketika Sekar Mirah melihat ujung daun nyiur yang bergerak-gerak disentuh angin, seolah-olah melambai menyambut kedatangannya, terasa kerongkongannya menjadi pepat. Ada sesuatu ingin meledak di dadanya. Mata gadis itu pun kemudian menjadi pedih, bukan oleh debu yang menyentuhnya, tetapi kenangan yang ngeri dan harapan bagi masa mendatang bercampur baur di dalam hatinya. Kitanu Metir yang berkuda di depan bersama Agung Sedayu pun merasakan seolah-olah Kademangan itu benar-benar telah siap menyambut kedatangan mereka. Tetapi dahi orang tua itu pun kemudian berkerut ketika dilihatnya debu mengepul di kejauhan. Ternyata tidak hanya Kitanu Metir sajalah yang tertarik melihat debu yang keputih-putihan itu. Agung Sedayu, Swandaru dan prajurit pun memperhatikannya dengan penuh perhatian. "Orang-orang berkuda, Kiai," desis Agung Sedayu. Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku kira mereka adalah para peronda dari Sangkal Putung. Tetapi agaknya tidak hanya 2-3 orang. Mereka kira-kira terdiri dari 5-6 orang, Kiai." Kitanu Metir tidak segera menjawab. Beberapa saat kemudian, orang-orang berkuda itu menjadi semakin jelas. Ketika mereka muncul dari balik tanaman yang rimbun itu, tampaklah bahwa mereka berjumlah 5 orang. "Mereka memang peronda dari Sangkal Putung," berkata Kitanu Metir kemudian. "Mungkin," sahut Agung Sedayu, tetapi matanya hampir tidak berkedip melekat pada bintik-bintik yang berpacu menyongsong mereka. Sejenak kemudian mereka melihat kelima orang itu berhenti sejenak. Kemudian 3 di antara mereka meneruskan perjalanan ke arah Kitanu Metir dan iring-iringannya. "Kenapa sebagian dari mereka berhenti, Kiai?" bertanya Agung Sedayu. "Suatu sikap hati-hati. Ketika orang itu harus melihat siapa yang datang. Kalau yang datang ini berbahaya bagi mereka, maka kedua orang yang berhenti itu sempat memberikan laporan atau tanda-tanda sandi kepada induk pasukannya, sementara yang lain sedang menghadapi bahaya itu." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia bertanya,
Apakah mereka mencurigai kita? Maksudku, mereka mencurigai iring-iringan yang belum mereka ketahui ini. Mungkin. Kalau demikian, maka ada sesuatu yang penting terjadi di sini, berkata Agung Sedayu. Sangkal Putung belum mendengar secara pasti bahwa Tambak Wedi sudah jatuh. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi karena Jati Anom dan Sangkal Putung sebenarnya tidak terlampau jauh, maka adalah suatu kemungkinan bahwa Widura telah mendengar berita tentang Tambak Wedi. Apakah Kakang Untara tidak segera mengirimkan utusan ke Sangkal Putung untuk memberitahukan keadaan Tambak Wedi? Bertanya Agung Sedayu. Aku kira belum. Kita adalah utusan-utusan itu, dan kitalah yang akan memberitahukan kepada Paman Widura bahwa Tambak Wedi telah jatuh. Seandainya Anggir Untara mengirimkan utusan, maka Anggir Untara pasti tidak yakin bahwa utusannya akan segera sampai. Apabila mereka bertemu dengan Ki Tambak Wedi, maka utusan itu pasti akan menjadi korban. Mungkin Anggir Untara mempunyai perhitungan lain pula, supaya Sangkal Putung tetap berada dalam kewaspadaan dan tidak menjadi lengah, sebab masih banyak sekali kemungkinan yang dapat terjadi. Mungkin masih ada 1-2 orang Sono Keling yang terlepas dari kehancuran, justru karena mereka berkeliaran di daerah ini pada saat Tambak Wedi jatuh, atau mungkin hal-hal lain menurut pertimbangan Anggir Untara. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia memandang lurus-lurus ke depan kepada 3 orang prajurit yang sudah menjadi semakin dekat. Demikian para prajurit itu mengenali Ki Tanumetir, Agung Sedayu, Swandaru dan Sekar Mirah, serta prajurit-prajurit Pajang yang mengantarkan mereka. Maka terdengar salah seorang dari mereka berteriak gembira. "Hei, kaukah itu, Kiai?" "Iya, inilah aku," sahut Ki Tanumetir. "Dengan Adi Sekar Mirah?" "Iya," jawab Ki Tanumetir pula. "Syukurlah, ibunya selalu menangis." Mendengar kata-kata prajurit itu, Sekar Mirah yang berkuda di samping kakaknya tiba-tiba memotong. "Apakah ibuku selalu menangis saja?" Prajurit itu menjadi ragu-ragu sejenak. Kemudian jawabnya, "Iya, tetapi setiap orang di Sangkal Putung yakin bahwa kau akan dapat dibebaskan." Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia semakin ingin cepat-cepat sampai, tetapi ia tidak cukup pandai untuk berpacu kuda. Karena itu, maka ia menjadi gelisah, serasa ingin ia meloncati jarak yang sudah menjadi semakin pendek. Yang bertanya kemudian adalah Ki Tanumetir. "Kalian agaknya terlampau hati-hati menghadapi keadaan. Kalian tinggalkan kedua kawan kalian. Bukankah dengan demikian, kalian memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya?" Salah seorang dari ketiga prajurit itu mengangguk. "Iya, kami memang sedang gelisah." "Kenapa?" Prajurit itu tidak segera menjawab. Mereka bertiga menganggukkan kepala mereka kepada prajurit-prajurit Pajang yang datang dari Jati Anom. Perwira yang memimpin rombongan kecil itu pun maju mendekati prajurit Sangkal Putung itu sambil bertanya, "Apakah yang telah menggelisahkan kalian di Sangkal Putung?" Prajurit-prajurit itu menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian berkata, "Marilah, kami antar kalian untuk menemui Ki Widura." "Kami akan menemuinya," sahut perwira itu. "Tetapi apa yang menggelisahkan itu?"
Prajurit itu berpaling kepada kawan-kawannya, tetapi kawan-kawannya tidak dapat memberikan kesan apapun kepadanya. "Berkatalah," perintah perwira itu. "Baiklah," sahut prajurit yang datang dari Sangkal Putung. "Kami telah kehilangan beberapa orang peronda." Perwira itu terkejut. Kitanu Metir pun mengerutkan keningnya, sedang wajah Agung Sedayu dan Swandaru menjadi tegang karenanya. Para prajurit yang datang dari Jati Anom pun segera mengerumuni ketika orang prajurit itu sambil bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang sudah terjadi di Sangkal Putung. Dalam pada itu salah seorang prajurit yang datang dari Sangkal Putung itu pun berkata, "Marilah, aku ceritakan sambil berjalan ke Sangkal Putung. Kedua kawan-kawanku yang menunggu itu, supaya tidak menjadi salah paham dan dengan serta-merta meluncurkan panah sendaren." Perwira Pajang itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, marilah kita teruskan perjalanan ini." Kepada Kitanu Metir ia berkata pula, "Marilah Kiai." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya pula sambil menyahut, "Marilah." Iring-iringan itu kemudian meneruskan perjalanan mereka ke Sangkal Putung bersama ketiga prajurit Pajang yang sedang meronda itu. Perwira yang datang dari Jati Anom itu kemudian bertanya, "Kesiapsiagaan kalian ternyata cukup tinggi, sehingga kedua kawan-kawanmu itu perlu mempergunakan panah sendaren." "Iya, bahaya yang mengancam kami pun cukup berat. Katakan, apa yang telah terjadi?" Prajurit-prajurit itu menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Sejak 4-5 hari ini, kami menjadi gelisah. Beberapa orang peronda kami hilang di luar induk Kademangan." "Bagaimana mereka dapat hilang?" "Itu yang tidak dapat kami ketahui. Beberapa dari mereka dapat kami ketemukan mayatnya, tetapi ada juga yang belum." Perwira itu mengerutkan keningnya. Sekali ia berpaling memandangi wajah Kitanu Metir yang kini berkuda di belakangnya. "Bagaimana pendapat Kiai?" bertanya perwira itu. "Apakah ini ada hubungannya dengan jatuhnya Tambak Wedi dan lenyapnya para pemimpinnya?" Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Tidak dapat disangsikan lagi, Ger. Memang Kakang Widura masih belum tahu tentang peristiwa di Tambak Wedi," gumam perwira itu. Lalu kepada Kitanu Metir ia berkata pula, "Kiai, selain mengantarkan Kiai dan anak-anak muda ini, aku pun mendapat tugas khusus dari Kakang Untara." "Tugas apa itu, Ger?" "Menyampaikan pesan Kakang Untara tentang Tambak Wedi." "Aku memang sudah menyangka, tetapi aku tidak bertanya kepadamu. Apabila nanti Angger Widura telah mendengar laporanmu, maka ia pasti akan mampu memperhitungkan keadaan. Kita pun telah dapat menduga siapa yang melakukan hal itu." Tiba-tiba Swandaru memotong, "Tambak Wedi, pasti Ki Tambak Wedi, Sidanti dan Argojoyo." Hampir semua orang berpaling kepadanya dan hampir semua orang menganggukkan kepalanya. Hanya para prajurit dari Sangkal Putung sajalah yang saling berpandangan. Mereka tidak tahu alasan dari dugaan Swandaru yang tampaknya disetujui oleh semua orang dalam iring-iringan itu. "Kenapa Tambak Wedi, Sidanti dan Argojoyo?" bertanya salah seorang prajurit itu. "Tak ada orang lain. Hal ini pula yang harus aku sampaikan kepada Ki Widura nanti," sahut perwira itu. Lalu ia bertanya pula,
berapa orang yang telah hilang dan terbunuh?" "8 orang," sahut salah seorang dari mereka. "8 orang?" Perwira itu mengulangi hampir bersamaan dengan Swandaru dan Agung Sedayu. Berkata perwira itu lebih lanjut, "Sudah terlampau banyak, jumlah itu harus dihentikan. Itulah sebabnya kami kini meronda dengan cara ini, supaya korban tidak bertambah-tambah. 5 orang prajurit tidak akan dapat melawan Kitambak Wedi bertiga," berkata perwira yang datang dari Jati Anom itu. "Itulah sebabnya kami harus memberitahukan kepada pasukan peronda induk di mulut Kademangan itu dengan panah sendaren. Peronda berkuda pasti akan segera datang." "Berapa orang?" bertanya perwira itu. 10 orang, kalau perlu dapat ditambah lagi." 10 orang itu pun hanya akan menambah jumlah kematian. 25 orang barulah memadai buat ketiga iblis yang sedang putus asa itu. Geram perwira itu pula. Prajurit-prajurit dari Sangkal Putung itu tidak menyahut. Mereka masih belum tahu pasti apa yang sudah terjadi. Sementara itu, kedua kawannya yang menunggu di kejauhan menjadi termangu-mangu. Ketika mereka melihat ketiga kawannya dikerumuni oleh orang-orang yang ditemui, maka hati mereka menjadi berdebar-debar. Mereka telah menyiapkan busur-busur mereka untuk setiap saat dapat melepaskan panah-panah sendaren sebelum mereka datang membantu ketiga kawan-kawannya itu. Tetapi kemudian mereka melihat iring-iringan itu meneruskan perjalanan dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Meskipun demikian, mereka masih tetap ragu-ragu. Busur mereka masih tetap berada di tangan. Bahkan kemudian anak panah sendaren mereka telah mereka pasang pula, siap untuk meluncur di udara. Baru ketika mereka dapat melihat dengan jelas siapa yang datang bersama dengan ketiga kawan-kawannya itulah, maka mereka menjadi berlega hati. Hampir bersamaan mereka menarik nafas dalam-dalam untuk melepaskan ketegangan yang baru saja mencekam mereka. "Kita numetir," desis yang seorang. "Iya," sahut yang lain. "Bukankah gadis itu Sekar Mirah?" Prajurit yang lain mengerutkan dahinya. "Iya, itulah Sekar Mirah yang hilang itu. Tetapi justru ia menjadi bertambah cantik." Kawannya mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak segera menyahut. Diamatinya iring-iringan yang semakin dekat itu, dan dilihatnya iring-iringan yang semakin dekat itu pula. Dan dilihatnya pula kemudian Agung Sedayu, Swandaru dan beberapa orang prajurit Pajang di bawah pimpinan seorang perwiranya. Mereka cukup berhati-hati," desis salah seorang dari kedua prajurit itu. "Agaknya mereka mengetahui keadaan di sini, sehingga iring-iringan itu cukup kuat apabila mereka menghadapi bahaya di sepanjang perjalanan." Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi yang dikatakannya, "Memang gadis itu agak kurus, meskipun hanya beberapa hari saja ia meninggalkan rumahnya." "Hus!" desis yang lain. "Apakah kau sudah bersedia berperang tanding dengan Sidanti? Bukankah gadis itu hilang diambil Sidanti?" "Kenapa aku harus perang tanding? Bukankah Sidanti menginginkan Sekar Mirah itu pula?" "Biar sajalah Sidanti menginginkannya, tetapi aku tidak." "Kenapa kau selalu memujinya?" "Aku hanya memuji. Aku senang melihat sesuatu yang baik, yang cantik, yang tampan. Apakah kau tidak?" Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Iya, aku juga tertarik kepada semua yang baik." "Nah, bukankah kalau kau melihat sesuatu yang indah, kau akan memujinya? Melihat Gunung Merapi yang biru kemerah-merahan di ujungnya itu,
atau melihat air terjun yang tinggi, atau melihat padi yang menguning, menggelombang di buai angin yang silir, atau taman bunga yang sedang berkembang, atau cukup, contoh yang kau ucapkan sudah terlampau panjang. Belum, masih kurang satu, seorang gadis yang secantik Sekar Mirah. Iya, apakah kau lebih senang melihat titah yang gemuk bulat dan selalu memberengut itu? Tentu tidak. Nah, itulah sebabnya aku memujinya. Gadis itu memang cantik. Kau memang cukup cakap untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Prajurit yang seorang itu mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia pun tersenyum. Ia sebenarnya masih ingin berbicara banyak, tetapi iring-iringan itu sudah terlampau dekat. Karena itu mereka pun menepi untuk memberi kesempatan mereka lewat. Ketika iring-iringan itu berjalan di depan kedua prajurit itu, mereka pun menganggukkan kepala mereka, memberi hormat kepada mereka yang lewat, terutama kepada perwira prajurit Pajang yang ada di dalam iring-iringan itu pula. Ketika iring-iringan itu sudah melampaui mereka, maka mereka pun menempatkan diri mereka di ujung belakang. Sejenak mereka berdiam diri, tetapi yang seorang segera mulai berbicara lagi. Katanya, "Nah, apakah kau masih juga tidak percaya bahwa gadis itu memang cantik? Lihatlah punggungnya, lehernya, rambutnya, yang meskipun agak kusut." Kawannya berpaling, alisnya tampak berkerut, katanya sambil mengangkat panah sendarenya. "Lihat, mulutmu ternyata tidak berbeda dengan sendaren ini. Kalau sudah mulai mengiang, maka ia tidak akan berhenti sebelum jatuh di tanah." Sekali lagi prajurit yang satu itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum pula. "Ah," katanya, "sebaiknya panah dan busur-busur ini disingkirkan saja. Bukankah sudah pasti tidak akan terpakai lagi? Apakah akan kau buang saja?" Yang lain menggelengkan kepalanya, tetapi ia tidak menyahut. Meskipun demikian, mulut lorong Kademangan Sangkal Putung sudah menjadi semakin jelas, seperti mulut goa yang selalu menganga. Namun dengan demikian hati Sekar Mirah menjadi semakin berdebar-debar. Terasa seolah-olah kudanya berjalan semakin lambat. Tetapi ia tidak berani mempercepat karena ia belum terlampau biasa berkuda. Kini iring-iringan itu pun akhirnya memasuki mulut lorong itu pula. Satu-satu berurutan seperti ditelan oleh mulut seekor ular raksasa. Sejenak kemudian, maka mereka itu pun telah hilang ke dalam induk Kademangan Sangkal Putung. Sekar Mirah yang gelisah menjadi hampir tidak sabar menunggu kudanya memasuki halaman rumahnya. Setiap kali ia lihat orang-orang berlari-larian keluar dari rumahnya sambil menyebut namanya, gadis-gadis kawannya bermain berteriak-teriak memanggil namanya, sedang anak-anak muda saling berbisik di antara mereka. "Itu Sekar Mirah, ternyata adik Untara telah berhasil membebaskannya." Sekar Mirah sendiri hampir tidak dapat menahan perasaan harunya. Tetapi ia tidak mau berhenti di antara kawan-kawan gadisnya. Ia ingin segera pulang. Ia ingin segera menyatakan diri kepada ibunya bahwa ia masih Sekar Mirah yang dulu. Sekar Mirah seperti saat meninggalkan Sangkal Putung. Kabar tentang Sekar Mirah itu segera sampai ke Kademangan mendahului Sekar Mirah sendiri. Beberapa orang berlari-larian meloncat pagar-pagar batu menyampaikan kabar kedatangan Sekar Mirah itu kepada ayah ibunya.
Sesaat Kademangan itu dicekam oleh perasaan haru dan tegang, Widura yang berada di Kademangan itu menjadi berdebar-debar pula. Namun tiba-tiba mereka terpaksa menyusul Ibu Sekar Mirah yang tidak dapat menahan hati, berlari-lari turun tangga pendopo, menyongsong anak gadisnya yang kembali pulang. Meskipun Ki Demang memanggilnya untuk menunggu saja di halaman, namun Nyai Demang sama sekali sudah tidak menghiraukannya. Dengan mata yang basah dan rambut terurai, Nyai Demang berlari melintasi halaman. Beberapa orang prajurit yang melihatnya berdiri saja termangu-mangu tanpa dapat berbuat apapun, meskipun mereka tahu bahwa Ki Demang sedang memanggil-manggil istrinya itu. Tetapi ternyata Nyai Demang tidak perlu berlari-larian terlampau jauh. Tiba-tiba ia melihat iring-iringan muncul di regol halaman. Ketika dilihatnya Sekar Mirah yang kemudian berada di paling depan bersama kakaknya Swandaru Geni, maka tiba-tiba perempuan itu pun menjerit tinggi menyebut nama anaknya yang pernah hilang itu. Sekar Mirah pun segera melihat ibunya berlari-larian menyongsongnya. Ia kini tidak lagi dapat menahan hatinya. Dengan serta-merta ia meloncat turun dari kudanya. Tetapi karena terlampau tergesa-gesa dan kurang dapat membawakan diri, maka gadis itu terjatuh di tanah. "Mirah!" Swandaru mencoba mencegahnya, tetapi terlambat. Gadis itu telah jatuh menelungkup. Hampir bersamaan Swandaru dan Agung Sedayu meloncat dari punggung kudanya pula, disusul oleh Ki Tanumetir dan para prajurit. Dengan cekatan Swandaru menolong adiknya, mengangkat dan memapahnya berdiri. "Mirah!" Sekali lagi terdengar pekik ibunya. Ternyata Sekar Mirah tidak dapat merasakan sakit pada tubuhnya sendiri. Tiba-tiba ia pun meronta dan melepaskan diri dari tangan kakaknya, langsung berlari kepada ibunya. Keduanya pun kemudian berpelukan. Keduanya melepaskan tekanan-tekanan perasaan yang berdesakan di dalam dada masing-masing, sehingga meledaklah tangis yang mengharukan. Swandaru, Agung Sedayu, Ki Tanumetir, Widura dan Ki Demang sendiri juga orang-orang lain yang menyaksikan berdiri saja termangu-mangu. Dibiarkannya kedua perempuan ibu dan anak itu melepaskan perasaannya. Sejenak halaman Kademangan itu seolah-olah dicekam oleh suasana yang tegang. Yang terdengar hanyalah suara tangis Nyai Demang Sangkal Putung dan anaknya, Sekar Mirah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.